metaverse itu jadinya seperti apa, konsep metaverse seperti apa, bentuknya itu bener-bener virtual reality gitu kan. Lu masuk ke dunia metaverse, lu masuk ke dunia game itu, lu bisa ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ryan di Orang Keren. Orang Keren bakalan berbagi tentang fenomena yang lagi tren banget buat sekarang, yaitu metaverse. Apa itu metaverse? Gue bakalan ceritain sedikit sama beberapa perusahaan yang bakalan ngembangin metaverse yang digadang-gadang bakalan jadi dunia virtual terhebat di abad ini. Oke, nggak lama-lama, check this out. Nah, metaverse sendiri sebenarnya konsepnya udah ada di sekitaran tahun 1992. Nah, konsep metaverse ini ada di novel Snow Crash. Nah, di novel Snow Crash ini diceritain metaverse itu dunia digital yang lu masuk pakai virtual reality gitu kan. Lu masuk ke dunia itu, lu bisa berinteraksi, lu bisa ngapain aja di sana. Cuma metaverse versi Snow Crash ini bukan nggambarin sebuah utopia yang sempurna di mana lu bakalan bahagia lah di sana. Itu nggak diceritain kayak gitu di novelnya. Jadi ada beberapa masalah yang timbul dari metaverse, kayak diskriminasi, kekerasan, atau kecanduan teknologi lah di metaverse versi Snow Crash itu. Nah, di 2 tahun terakhir ini perusahaan Facebook, yaitu pendirinya sendiri Mark Zuckerberg, pengen ngerubah nama Facebook jadi Meta. Nah, si Mark Zuckerberg ini pengen bikin konsep metaverse yang sempurna lah, bisa dibilang gitu kan, dimana lo bisa berinteraksi di dunia digital, di dunia maya itu secara total gitu, nggak kayak sekarang yang lo cuma bisa scroll HP, scroll di laptop atau di komputer. Tapi lu bisa dagang di situ secara virtual gitu kan. Lu bisa ngobrol sama teman-teman lu secara virtual, lu bisa ngapain aja di sana. Nah, sebenarnya metaverse ini dulu di tahun sekitaran tahun 2006, Mei 2006 sampai 2007 itu ada namanya Metaverse Roadmap Summit. Jadi di sini para pakar itu bergabunglah di satu forum yang mau ngebahas tentang metaverse. Nah, ada organisasi nirlaba namanya Accelerating Studies Foundation, itu mau nggodok tentang metaverse. Metaverse itu jadinya seperti apa, konsep metaverse seperti apa, itu mereka lagi godok nih di tahun 2006 sama 2007. Nah, perkiraan mereka di tahun 2016 metaverse itu bakal jadi, ternyata enggak gitu kan, karena ya banyak teknologi yang kurang mumpuni di masa itu gitu kan. Nah, jadi pakar-pakar yang ada di situ nyebutin sebenarnya metaverse itu ada 4 skenario. Nah, 4 skenario yang tadi gua bilang itu ada augmented reality atau AR gitu kan, terus ada live logging, terus ada virtual world sama mirror world. Jadi si AR ini sebenarnya teknologi yang bakalan bisa ngelacak posisi si pengguna, terus ngebantu buat dapetin info tentang satu tempat atau satu benda di metaverse gitu kan. Itu dari AR. Terus dari live logging sebenarnya pakai teknologi AR, cuma fokusnya itu ke arah memori, ke arah komunikasi sama observasi dari si pengguna. Nah, terus ada yang tadi gue bilang virtual world. Virtual world ini sosialisasi manusia gitu dari dunia nyata dibawa ke dunia digital, itu virtual world. Nah, kalau mirror world itu jadi konsepnya itu pemetaan atau gambar dari bumi kayak Google Earth gitu kan. Cuma ini lebih detail. Jadi titik-titiknya itu, informasi yang ada itu lebih detail dari Google Earth gitu kan. Ya bisa dibilang lo nggak bakal nyasar lah kalau misalnya pakai metaverse di konsep yang di tahun 2006 itu, hasil dari pemikiran para pakar ini. Nah,
Cuma yang tadi gue bilang kemungkinan di tahun 2016 bahkan direalisasiin kan ternyata nggak jadi, batal gitu kan, karena teknologi yang kurang mumpuni pada saat itu kan. Jadi dulu pokoknya nggak sehebat sekarang dah teknologi zaman dulu itu kan. Nah sekarang udah mulai ada headset VR, terus juga ada cryptocurrency buat pembayaran, ditambah lagi ada juga prosesor mobile yang lebih mumpuni, terus konsol-konsol game juga yang nggak sembarangan sekarang dan dikembangin terus visual-visual yang ada di game. Nah di sini membuat nuansa metaverse itu makin bakalan kayak dunia nyata. Nah perusahaan-perusahaan yang bakal diuntungin banget sama metaverse itu ya yang udah jelas ya pasti dari perusahaan game, yang karena ya lu tahu sendiri game kemarin kan kita sempat bahas tuh history game yang gue sampein itu kan, kita ngebahas perjalanan game kayak gimana. Nah sekarang kan di istilahnya di tahun-tahun sekarang ini kan game kan lebih gila lagi kan perkembangannya. Nah di situ yang bikin metaverse atau si Mark Zuckerberg ini ngegaet perusahaan-perusahaan game buat join ke metaverse gitu kan. Jadi di metaverse itu ada konsep metaverse gateway, namanya metaverse gateway, itu tempat masuknya lah. Nah si tempat masuknya ini dibikin dua segmen, ada segmen centralized sama decentralized. Nah gue kasih tahu beberapa perusahaan yang masuk di centralized sama decentralized ya. Yang pertama itu centralized gateway, itu perusahaannya kayak Minecraft, terus ada Animal Crossing, ada GTA Online, terus juga ada VR chat, itu masuk ke centralized gateway gitu kan. Ini bukan perusahaan sembarangan gitu kan, maksudnya dia ngembangin teknologinya tuh gila-gilaan. Terus juga sama decentralized gateway, di situ ada The Sandbox, ada Blankos, ada Upland, itu yang tadi gue intinya bukan perusahaan sembarangan yang join sama aliansi metaverse. Terus juga dari yang tadi metaverse gateway, di sini ada elemen-elemennya lah, ada perintilan-perintilannya itu kayak avatar dan identitasnya ada di situ. Bahasa Inggrisnya mah avatar and identity. Nah, terus ada sosial, ada play to earn, ada user interface sama ekonomi. Jadi di sini bener-bener lu bakalan dibikin senyata mungkin dunia virtual itu. Karena perusahaan-perusahaan yang ikut join sama metaverse ini nggak sembarangan. Kayak tadi di avatar and identity aja ada perusahaan yang kayak crypto avatar, terus ada Ready Player Me, itu kan bukan perusahaan sembarangan. Itu buat bikin konsep avatar ya, lu badan lu lah, identitas lu pengen bentuk avatar lu di metaverse seperti apa, mereka yang lagi kembangin gitu kan. Dan terus juga ada sosial, di sosial ini maksudnya ya kayak medsos gitu kan. Di situ ada Facebook pasti ada di situ, terus ada YouTube, ada Snapchat, ada TikTok, ada WeChat, ada Line, pokoknya segala macam bentuk sosial ada di situ juga. Nah terus di user interface yang tadi gue bilang, perusahaan yang masuk di user interface ini ada Samsung, ada Xbox, ada PlayStation ada di situ gitu kan, ada Apple, ada Nintendo Switch, ada Microsoft. Itu kan bukan perusahaan yang kecil, bukan perusahaan ecek-ecek. Terus di Play to Earn ada Delta Time, ada Warmplay, banyak lagi, ada Gala juga di situ kan. Terus dari sisi ekonominya PayPal masuk situ, WeChat Pay masuk situ, terus ada Ultra masuk situ. Itu kan bukan, balik lagi, bukan perusahaan yang ecek-ecek buat nanganin metaverse ini, bener-bener gila lah istilahnya gitu kan. Karena konsep yang bakalan dibawa metaverse itu bener-bener dunia nyata mau dibawa ke dunia maya. Jadi lu transaksi ada di situ, lu bisa apa namanya bersosialisasi di situ, cuma bukan kayak bentuknya itu lebih mirip kayak game, bukan kayak lu main medsos kayak biasa. Bentuknya itu bener-bener virtual reality gitu kan. Lu masuk ke dunia metaverse, lu masuk ke dunia game itu, lu bisa ngapain aja, lu dagang bisa di situ, lu bisa tidur, lu bisa bangun rumah, lu bisa ngapain aja ada di situ. Nah di sini yang istilahnya bikin antusias generasi milenial atau zilenial gitu kan. Epic Game aja bikin
konser secara virtual di sana gitu, di dunia digital. Terus juga ada salah satu brand dari Paris gitu, brand fashion terkenal di Paris, itu ngadain fashion show di Afterworld, The Edge of Tomorrow. Itu bener-bener sama persis kayak game. Lu masuk ke sana, lu bisa ngelihat fashion show apa segala macam. Lu di sana tuh bener-bener konsep metaverse itu kayak dunia nyata, cuma secara virtual. Tapi di balik pengembangan ini pasti ada masalah gitu kan. Nah, masalahnya ini menurut para ahli ya, masalah yang timbul itu ada kayak terjadinya gap antara si orang yang duitnya banyak sama si orang yang duitnya kurang banyak gitu kan. Jadi karena ada sistem currency di sana, ada sistem ekonomi, ada sistem duit. Itu dikhawatirkannya lu punya duit banyak lu bakal menang, tapi lu yang duitnya kurang ya lu sulit bakalan menang di situ gitu. Itu dikhawatirkannya, ini masalah yang timbul dari metaverse. Dikhawatirnya ada gap di sana, ada kesenjangan sosial di sana. Terus ditambah lagi masalah kebocoran informasi. Lu tahu sendiri kemarin itu kan Facebook sempat dapat teguran lah dari otoritas Amerika karena kebocoran data pribadi gitu. Itu juga dikhawatirin karena setiap lu masuk sosial media manapun, dari platform manapun, lu pasti nge-upload info pribadi lu, nge-upload semua gambar lu lagi ngapain, kegiatan lu apa segala macam, semuanya lu masukin di situ. Dikhawatirin sama para pakar, metaverse ini bakalan terjadi kebocoran. Ya semoga aja enggak, dengan sistem yang udah mumpuni sekarang, dengan ada sistem blockchain juga. Jadi kesimpulannya, metaverse ini dunia digital yang dibikin semirip mungkin, sesama mungkin kayak dunia nyata. Lu bisa ngapain aja di sana. Kita berdoa teknologi bakalan bisa berkembang, bisa nguntungin semua pihak, nggak ada yang tersaingi, nggak ada yang ngeribut, nggak ada yang istilahnya pokoknya nggak ada yang ngerugi, ya kan. Di situ semoga nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi hal yang aneh-aneh pada saat metaverse udah jadi dan berkembang. Oke, segitu info tentang metaverse yang orang keren bisa sampein ke kalian semua, sobat-sobat orang keren. Sedikit informasi tentang metaverse sama perusahaan-perusahaan yang bakalan join sama metaverse. Gue pribadi minta maaf kalau misalnya gue punya salah penyebutan atau ya informasi yang beda lah dari yang kalian tahu. Ini cuma kita kan namanya berdiskusi, kita berbagi info satu sama lain kan. Jangan lupa di like, di subscribe, di share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian atau orang-orang di sekitar kalian bisa dapat info-info dari orang keren. Oke, gue minta maaf kalau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang keren. Dadah.